Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa rasulil azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala وسلم أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Jamaah sidang Jum'ah Masjid Jami Al-Ittihad yang berbahagia, yang saya muliakan, dan insyaallah semuanya dirahmati, dicintai, dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan hari ini, terlebih dahulu kita semua mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman Islam, nikmat mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita semua dikumpulkan di tempat yang sangat mulia ini untuk sama-sama mengerjakan sholat Jum'ah berjamaah. Mudah-mudahan segala aktivitas kita, baik yang wajib maupun yang sunnah, mudah-mudahan semuanya dapat diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat salam mudah-mudahan tersampaikan kepada Rasulullah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, Habibana wa Nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, tidak lupa kepada keluarganya, para sahabat, serta kita selaku umatnya beliau. Mudah-mudahan kelak nanti di yaumil qiyamah kita semua akan mendapatkan syafaatul uzma. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jum'ah yang berbahagia, selanjutnya izinkan Khatib Al-Habib Al-Bakir mengajarkan sekaligus berwasiat takwa. Mari sama-sama kita tingkatkan kualitas keimanan, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni dengan sebenar-benarnya keimanan dan semurni-murninya ketakwaan, mampu mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, juga sebaliknya kita sanggup meninggalkan semua larangannya. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dan sekaligus menjadi tema pada kesempatan siang hari ini di mimbar yang sangat singkat ini. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Amin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam
wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Inna Allah Ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin ala arba'ati ajnasin minan nas." Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah dengan 4 orang manusia terhadap 4 golongan manusia yang lain. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah alal agniya bi Sulaiman bin Daud. Pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah terhadap agniya, terhadap orang-orang kaya dengan Sulaiman putra Daud. Apa kata Allah? Wahai orang kaya, berkumpullah kalian semua di hadapanku. Nanti di yaumil qiyamah, para agniya, orang-orang kaya semuanya akan dipanggil menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seraya mereka dikumpulkan di hadapan Allah, dan Allah pun bertanya kepada mereka, apa kata Allah? Wahai orang kaya, mengapa engkau tidak mau beribadah dan menyembah kepadaku? Kemudian orang kaya tadi menjawab, bagi mereka yang manakala semasa hidup di alam dunia yang tidak pernah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tidak pernah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya, tidak meninggalkan semua Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya orang kaya tadi menjawab kepada Allah, ya Allah, kami sibuk, kami tidak ada waktu, kami tidak ada kesempatan untuk menyembah dan beribadah kepadamu. Jangankan yang sedikit, apalagi yang banyak, kami tidak ridho, kami tidak ikhlas. Kehilangan harta benda kami, kehilangan rupiah, kehilangan pekerjaan kami sangat tidak ridho ya Allah. Jawaban orang-orang kaya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kata mereka beralasan tidak ada waktu untuk beribadah dan menyembah kepadamu ya Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menghadirkan Sulaiman putra Daud. Wahai orang kaya, ini kuhadirkan sosok manusia di hadapanmu, ketahuilah siapa dia. Orang kaya tadi menjawab, tidak tahu ya Allah. Memang siapa dia ya Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan terhadap mereka, terhadap orang-orang kaya tadi. Ini adalah Sulaiman putra Daud. Dia, kata Allah, satu-satunya manusia yang aku berikan kekayaan, yang aku berikan kekayaan triliunan bahkan miliaran, ratusan miliar. Tidak ada bandingannya dengan manusia saat ini. Berapa banyak kekayaan Sulaiman bin Daud. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan penjelasan kepada mereka, pada orang-orang kaya tadi, meskipun Sulaiman satu-satunya manusia yang aku berikan ujian kepadanya berupa kekayaan, bahkan satu-satunya manusia yang paling kaya di muka bumi ini, tetapi dia mau beribadah dan menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang kaya tadi semuanya kalah di hadapan Allah dengan Sulaiman putra Daud. Hadirin kaum muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah wa 'alal 'abidi bi Yusuf. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berhujjah terhadap hamba sahaya. Apa kata Allah? Wahai hamba sahaya, berkumpullah kalian semua di hadapanku. Kemudian pada saat itu orang-orang hamba sahaya tadi dikumpulkan semuanya di hadapan Allah, dan Allah pun bertanya kepada mereka, apa kata Allah? Wahai hamba sahaya, mengapa engkau tidak mau beribadah dan menyembah kepadaku? Kemudian hamba sahaya tadi menjawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kami tidak ada waktu, kami tidak ada kesempatan untuk beribadah dan menyembah kepadamu ya Allah. Kami sibuk ya Allah dengan melayani tuan-tuan kami, melayani bos-bos kami, melayani raja-raja kami, melayani pembesar-pembesar kami ya Allah, sehingga kami tidak ada waktu kesempatan untuk beribadah dan menyembah kepada. Jawaban hamba saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
taala bagi mereka yang tidak beribadah kepada Allah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sosok manusia yang bernama Yusuf. Wahai hamba saya, ini menghadirkan sosok manusia di hadapanmu yang merupakan hamba saya, bahkan dia seorang budak di bawah naungan Raja Mesir dan juga istrinya. Apa kata Allah? Biarpun dia seorang budak, tetapi dia mau beribadah menyembah kepadamu. Maka hamba saya tadi semuanya kalah di hadapan Allah dengan Yusuf. Hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat yang berbahagia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berujar wa 'alal marḍi bi Ayyub. Terhadap orang-orang sakit Allah Subhanahu wa taala akan berujar, apa kata Allah, wahai orang sakit, berkumpullah kalian semua di hadapanku. Kemudian orang sakit tadi semuanya menuju Allah dan mereka berkumpul di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan seraya Allah bertanya kepada mereka, apa kata Allah, wahai orang sakit, mengapa kau tidak mau beribadah dan menyembah kepadaku? Kemudian orang-orang sakit tadi menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, kami sakit parah sehingga kami tidak ada waktu, sehingga kami tidak ada kesempatan untuk beribadah dan menyembah kepada-Mu. Jawaban orang-orang sakit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sosok manusia yang bernama Ayub. Wahai orang sakit, kini menghadirkan sosok manusia di hadapanmu. Dia teramat sangat, bahkan luar biasa sakit, teramat sangat parah. Kurang lebih 17 tahun Ayub menderita sakit. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di sekujur tubuhnya dipenuhi dengan belatu. Manakala dia menjalankan syariat pada saat itu untuk mensucikan dirinya, dia hendak mau berwudu, maka satu persatu belatu tersebut dicopotkan di badannya, ditaruh terlebih dahulu selesai bersuci, kemudian bukan dibuang tetapi dipukul kembali dan ditempelkan di badannya. Betapa sangat sabar Ayub, betapa sangat ridho dan ikhlas Ayub menjalani sakit, menderita sakit. Barulah Ayub meminta pertolongan kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala, manakala hampir belatung-belatung tersebut menggerogoti daripada lisannya. Apa kata Ayub? Wahai ya Allah, berikanlah kesembuhan kepada hamba ini, sebab hamba merasa khawatir jikalau belatung yang menempel di badan hamba, yang menempel di muka hamba, menggerogoti daripada lisan hamba khawatir tidak lagi mampu mengagungkan asma-Mu ya Allah. Barulah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan atas Ayub alaihi wassalam. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? Wahai orang sakit, biarpun Ayub satu-satunya manusia yang aku berikan ujian yang teramat sangat parah, tetapi dia mau beribadah dan menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang sakit tadi semuanya kalah di hadapan Allah dengan Ayub alaihi wassalam. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, Allah Subhanahu wa taala akan berujar wa 'alal fuqara bi Isa bin Maryam. Allah Subhanahu wa taala akan berujar terhadap fakir miskin. Apa kata Allah? Wahai fakir miskin, berkumpullah kalian semua di hadapanku. Kemudian fakir miskin tadi semuanya menuju kepada Allah. Mereka dikumpulkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah pun seraya bertanya kepada mereka dengan pertanyaan yang sama. Wahai fakir miskin, mengapa kau tidak mau beribadah dan menyembah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fakir miskin tadi menjawab, ya Allah, kami tidak ada waktu, kami tidak ada kesempatan untuk beribadah dan menyembah kepadamu ya Allah. Kami sibuk mencari sesuap nasi dari pagi, siang, sore hingga malam hari, tidak ada waktu kesempatan kepada kami untuk beribadah dan menyembah kepadamu ya Allah. Jawaban fakir miskin di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka yang tidak mau beribadah dan menyembah kepada Allah. Lantas Allah Subhanahu wa
manusia yang teramat sangat fakir, yaitu Isa putra Maryam. Wahai fakir miskin, kini kuhadirkan sosok manusia di hadapanmu. Ketahuilah olehmu, wahai fakir miskin, siapa dia? Tidak tahu ya Rabb, memang siapa dia ya Rabb? Ini adalah Isa putra Maryam, satu-satunya manusia yang hidup di muka bumi ini. Dia bahkan fakir, bahkan teramat sangat fakir dibandingkan dengan kalian. Apa kata Allah? Jangankan harta benda bagi Isa, seorang ayah pun dia tidak punya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka fakir miskin tadi semuanya kalah di hadapan Allah dengan Isa putra Maryam. Hadirin kaum muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia, melalui karya yang sangat singkat ini mudah-mudahan kita semua dikelompokkan menjadi orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan kualitas keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimmat. Allahumma sallimna wal muslimin wa afina wal muslimin warhamna wal muslimin wa qina wa iyyahum syarra masa'ibid dunya waddin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan wa ballighna Ramadan wa hasil ma qasidana. Allahumma hdina bi hidayatil Qur'an
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.